Imam Ibnu Qayyim membagi 3 cara orang dalam mengeluhkan problem hidupnya. Yang pertama, jadi akhossus sakwa wa awsatuha, dan tingkat pertengahannya adalah antasku khalqahu ilaihi, bahwa kamu mengadukan makhluk Allah kepada Allah. Antasku nafsaka ilaihi, bahwa engkau mengadukan dirimu sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa alhamdulillah. Alhamdulillahi kulluh wa kullun laka rabbi kulluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin wa ba'du. Santri wa santriat Pondok Pesantren Al-Hanif yang dalam kesempatan kali ini sedang berada di rumahnya masing-masing dalam rangka melanjutkan materi pengajian kita sehubungan dengan kondisi atau keadaan yang memaksa kita harus berjauhan karena adanya wabah COVID-19. Maka dalam rangka mengisi materi pengajian tersebut, kita lanjutkan bahasan kita yang sudah lalu. Kalau di bahasan kedua itu berkaitan dengan sedekah di tengah wabah dalam upaya mencegah bala bencana khususnya wabah ini. Maka di materi ketiga ini kita akan mencoba membahas tentang sikap orang dalam mengadukan masalah hidupnya. Itu tergantung ke dalam perbedaan tingkat keimanan orang-orang tersebut. Tingkat keimanan seseorang dan tingkat keilmuan itu mempengaruhi cara dia dalam mengeluh atau mengadukan permasalahan dalam hidupnya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam salah satu kitabnya, yaitu kitab Al-Fawaid, membahas pembagian cara orang dalam mengadukan permasalahan hidupnya ke dalam 3 tingkatan. Syakwal arif, ada yang disebut dengan syakwa al-arif, pengaduan orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik para ulama, terlebih para nabi dan para rasul. Dan juga ada syakwa al-jahil, pengaduan orang-orang mengeluh dalam hidupnya, mereka yang secara keilmuan dan keimanan masih dipandang lemah, sehingga disebut dengan cara mengeluh atau mengadunya orang-orang yang bodoh atau jahil. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagi 3 tingkatan, tergantung kepada tingkat keilmuan, keimanan, tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabah COVID-19 menyebabkan kehidupan serba sulit, baik dari sisi ekonomi, baik dari segi sosial, maupun tatanan kehidupan lainnya. Ini menyebabkan serba terpuruk hampir dalam segala hal, sehingga orang-orang terpaksa atau menjadi lebih mudah untuk mengeluh, mengadukan kehidupannya pada pihak atau orang lain. Nah, di sini kita pun akan mencoba
melihat kita berada di posisi mana ketika COVID-19 menuntut kita atau memaksa kita dalam keadaan harus seperti ini. Kepada siapa kita harus mengeluh? Kepada siapa kita harus mengadu? Karena disitulah tingkat keimanan dan keilmuan kita terlihat. Imam Ibnu Qayyim membagi 3 cara orang dalam mengeluhkan problem hidupnya. Yang pertama, akhossuha. Jadi akhossus sakwa, tingkat atau cara mengadu yang paling rendah, paling kotor, paling hina, karena ini bertentangan dengan tingkat tauhid atau pemahaman keagamaan. Seperti apa mereka? Antaskumboha ila khalqihi, yaitu jika kamu mengadukan Allah kepada makhluknya. Mengadukan Allah kepada makhluknya dalam artian ketika seseorang mendapatkan masalah hidup, dia curhat, bercerita kepada makhluknya. Kenapa Allah kepada saya seperti ini? Kenapa orang lain kehidupannya naik dan meningkat secara ekonomi dan lain-lain, tapi kenapa Allah membuat saya seperti ini? Dia sedang mengadukan Allah kepada makhluknya, menyalahkan Allah kepada makhluknya, mengadunya kepada makhluk, tapi menyalahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaskumboha ila khalqihi, dia mengadukan Allah kepada makhluknya. Ini tingkat pengaduan yang paling rendah, akhos menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kesulitan hidup karena wabah COVID-19 yang merebak di sekitar kita terkadang mengakibatkan kita mudah mengeluh tentang keadaan kepada orang lain. Menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tingkatan tadi yang paling rendah, paling hina adalah ketika dia mengalami proses atau hal-hal yang buruk dalam hidupnya, dia mengadukan Allah kepada makhluknya. Saya begini gara-gara Allah. Saya begini karena Allah tidak adil kepada saya. Ini tingkat cara mengadu yang paling rendah, yang paling hina, bahkan paling kotor. Bahkan Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ini adalah ghayatul jahli, puncak dari kebodohan seseorang dalam mengadukan hidupnya. Kita sering melihat kehidupan di sekitar kita. Ketika ada orang yang berdalih, mereka yang belum mampu melaksanakan sholat, kita ajak. Kata-kata mereka, ucapan mereka yang terdengar oleh kita sering mengatakan, saya sudah sholat sekian tahun, tapi kenapa kehidupan saya masih begini? Tapi kenapa ketika orang lain yang tidak pernah sholat, secara ekonomi mereka lebih meningkat, seakan-akan Allah tidak adil kepada saya. Maka ini tingkat mengeluh yang paling rendah, mengadukan Allah kepada makhluknya. Mudah-mudahan kita terhindar dari tingkat yang paling rendah seperti ini. Kemudian tingkat kedua dari cara makhluk mengeluh problem hidupnya menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wa awsatuha, dan tingkat pertengahannya adalah antasku khalqahu ilaih, bahwa kamu mengadukan makhluk Allah kepada Allah. Ini juga mengeluh, curhatnya kepada Allah, tapi dengan menyebut-nyebut orang lain. Ya Allah, saya begini gara-gara dia. Ya Allah, ekonomi saya begini gara-gara dia, saingan saya. Ya Allah, saya terpuruk begini disebabkan oleh dia, tetangga saya. Ya Allah, kenapa semua hal yang terjadi pada saya ini disebabkan oleh dia. Dia dan dia terus. Mereka dan mereka terus. Mengadunya kepada Allah, tapi isinya
sedang curhat menyalahkan orang lain. Dari segi keilmuan, keimanan, dan tauhid, cara mengadu seperti ini pun masih salah. Tapi ini masih lebih baik dibandingkan dengan cara mengadu yang pertama tadi, yaitu mengeluh kepada manusia, menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang kedua ini, mengeluhnya kepada Allah, tapi ia menyalahkan orang lain, mencari gara-gara. Saya begini gara-gara dia, bisnis saya tidak maju gara-gara dia. Semua efek kehidupan disangkut pautkan kepada gara-gara orang lain, walaupun dia mengadunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nomor 2, tingkatan tengah. Antasku khalqahu ilaih, bahwa engkau mengadukan makhluk Allah kepada Allah. Dan yang terbaik adalah tingkat ketiga dari cara makhluk mengadukan permasalahan hidupnya. Wa a'laha menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan tingkat tertinggi dari cara mengadu. Tertinggi dalam arti dari segi keilmuan, dari segi keimanan, dari segi tauhid dalam dirinya. Maka cara terbaik, tertinggi dalam mengadukan problem hidup adalah, menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, antasku nafsaka ilaih, bahwa engkau mengadukan dirimu sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya begini ya Allah? Karena saya merasa saya sendiri yang melakukan kesalahan. Mengaduknya kepada Allah, yang disalahkannya pun diri sendiri. Antasku nafsaka ilaih, engkau mengadukan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang pertama tadi, mengadukan Allah kepada makhluknya. Saya begini karena Allah tidak adil kepada saya. Saya begini karena Allah dolim kepada saya, tidak adil. Orang lain begini, kalau saya begini. Ini tingkat terendah. Tingkat yang kedua, mengadunya kepada Allah, tapi ada iming-iming atau dengan menyebut gara-gara orang lain. Ya Allah, saya begini, saya terpuruk, saya melakukan kekeliruan begini, penyebabnya adalah gara-gara dia dan mereka. Secara arah mengadu sudah benar kepada Allah, tapi menyebutkan gara-gara orang lain, ini adalah satu kekeliruan. Dan kita dituntut untuk mengikuti cara mengadu orang-orang para ahli ma'rifat, yaitu yang ketiga tadi. A'laha, yang tertinggi dari cara mengadu adalah mengadukan kesalahan diri sendiri kepada Allah. Mengadunya kepada Allah, tidak menyebut gara-gara orang lain, semua karena kita sendiri. Tingkat ketiga ini bisa kita ambil pelajaran dari contoh para nabi ketika mereka mengadukan apa yang mereka alami. Karena para nabi adalah simbol dari orang-orang yang secara keilmuan dan tauhid sudah sangat makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub ketika diuji dengan penyakitnya, beliau bermunajat kepada Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masaniyadur wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub alaihi salam ketika bermunajat kepada Allah, aku mengalami madarat atau penyakit seperti ini. Engkau maha penyayang. Tidak ada kata-kata sedikit pun yang menyalahkan Allah. Aku mendapatkan penyakit seperti ini, engkau arhamur rahimin. Tidak menyebut gara-gara orang lain, apalagi sampai menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat bahasan pertama materi kita di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, doa Nabi Yunus alaihi salam, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, maka itu merupakan satu contoh syakwa tertinggi, cara mengadu, mengeluh makhluk yang paling tinggi. Nabi Yunus mengadu kepada Allah tanpa menyalahkan orang lain. Ini merupakan contoh dari tingkat keimanan dan keilmuan yang sudah
makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi lain yang bisa kita jadikan contoh adalah munajatnya Nabi Adam alaihi salam. Rabbana ya Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami zalim pada diri kami. Makanya kami harus turun ke bumi seperti ini. Jika Engkau tidak memaafkan kekeliruan-kekeliruan kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Nabi Adam mengeluh, mengadu, syakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menyalahkan pihak yang lain. Tapi Nabi Adam mengakui kedoliman pada dirinya sendiri. Contoh lain dari para nabi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah ke Taif, sebelum sampai di Taif, ternyata orang-orang Taif sudah mempersiapkan diri. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Taif, mereka sudah siap-siap untuk melemparinya. Begitu Rasul datang, Rasul pun dilempari. Sejarah mencatat di situ kaki Rasul yang mulia sampai berdarah-darah. Akhirnya Rasul bersembunyi di sebuah pohon kurma milik orang Nainawa. Di kebun kurma itulah Rasul bermunajat kepada Allah. Doanya yang populer, Allahumma inni asku du'fa quwwati wa hawani 'alan nas. Innaka rabbul alamin, innaka anta rabbul mustad'afin. Ya Allah, inni asku du'fa quwwati wa hawani 'alan nas. Aku adukan kepadamu kelemahanku. Rasul tidak menyalahkan umatnya, apalagi mengadukan Allah kepada umatnya. Tapi Rasul mengadu kepada Allah, mengakui kelemahan diri sendiri. Asku du'fa quwwati wa hawani 'alan nas. Aku mengakui, mengadukan kepadamu kelemahanku dalam menghadapi umatku ketika aku berdakwah. Rasul memiliki tingkat keimanan paripurna, tauhid paripurna, mengadunya, bukan menyalahkan Allah kepada hambanya, bukan menyalahkan hambanya diadukan kepada Allah, tapi mengadu kepada Allah dengan menyalahkan diri sendiri. Saya yang begini. Kalau kita lihat sekarang, keadaan di sekitar kita, di sekitar kehidupan para santri wa santriat di kampung halaman masing-masing, atau siapapun pemirsa yang kebetulan melihat, menyaksikan materi ketiga ini, ketika keadaan serba sulit karena menyebarnya wabah COVID-19, maka kita sedang diuji seberapa kuat, seberapa tebal tingkat keimanan kita, tingkat keilmuan kita, tingkat makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mengujinya dalam keadaan seperti ini, kalau kita menyalahkan Allah, mengadu kepada makhluknya, Allah itu kok begini kepada saya, maka kita memiliki tingkat iman dan tauhid paling rendah. Jika kita mengadu kepada Allah, keadaan seperti ini gara-gara orang lain, gara-gara mereka, maka kita pun masih tipis keimanan. Tapi tingkat keimanan terbaik adalah ketika kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, keadaan seperti ini semuanya serba sulit karena ada wabah ini. Aku akui ini semua karena dosa-dosaku, karena kesalahan-kesalahanku, karena kealpaan dan kehilafanku. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki keimanan dan keilmuan atau tauhid makrifat kepada Allah lebih tinggi dan meningkat dengan adanya wabah COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas salah dan hilaf. Mudah-mudahan kajian ketiga ini ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.